Katanya di bedong bisa membuat kematian bayi. Apakah benar, Bun? Halo Bun, welcome back to my YouTube channel. Oke, a day in my life sebagai ibu rumah tangga. Bertemu lagi bersama Mama Epan di sini. Apa kabar Bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita, Bun. Amin. Kata orang tua, kalau nggak dibedong nanti anaknya jadi pengkang. Apa benar? Dan katanya juga dibedong bisa menyebabkan kematian. Apa benar sih, Bun? Percaya mitos? Yuk kita kupas apa itu bedong dan bagaimana sebagusnya bedong diberikan atau kita lakukan terhadap anak kita. Bedong merupakan salah satu tradisi atau tradisional yang dilakukan sejak abad ke-18 atau telah dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Bedong membedong ini juga tradisi tidak hanya dilakukan di daerah Indonesia ini saja, tetapi udah menyebar menjadi tradisi di seluruh dunia. Jadi nggak heran lagi kalau kata orang tua membedong bayi itu harus dan wajib. Tetapi ada plus minus serta kelebihan dan kekurangan dari bedong ini ya Bun. Jadi jangan salah kaprah dan salah terhadap membedong terhadap anak kita. Kalau kita kesalahan nanti dapat menyebabkan hal yang fatal, bisa jadi terjadinya kematian pada bayi ataupun SIDS Bun. Membedong ini terdapat dua sisi. Yang pertama sisi positif dan sisi negatifnya. Yang pertama yaitu adalah sisi positif, yang mana yang pertama bayi lebih tenang dan tidurnya lebih nyaman. Jika bayinya kita bedong dengan baik dan benar, maka bayinya bisa tidur dengan nyaman dan lebih tenang. Yang kedua yaitu menghangatkan bayi. Dan yang ketiga adalah mengurangi tangisan bayi, yaitu yang mana saat dibedong si kecil akan merasa lebih tetap hangat, merasa seperti dalam kandungan ibu. Sedangkan yang ketiga menjadi penghangat bayi, karena pada saat dibedong dia merasa hangat seperti masih dalam keadaan ataupun suhu lingkungan di saat dia masih di dalam kandungan sang ibunya. Jadi manfaat bedong itu ada 3 tadi ya Bun, yang terutamanya ya, sebenarnya banyak manfaatnya, tetapi yang paling utama itu ada 3 itu tadi. Yang pertama dia sebagai untuk menjadi lebih tenang dan lebih nyaman. Yang kedua menjadi menghangatkan bayi, dan ketiga mengurangi tangisan pada bayi. Itu tadi adalah manfaat dari bedong. Sedangkan kekurangan ataupun sisi dari negatifnya apa sih itu? Yang pertama, sisi negatifnya ataupun sisi buruknya ya Bun. Yang pertama adalah hipertermia. Apa sih itu hipertermia? Hipertermia ataupun kepanasan biasanya terjadi pada bayi yang dibedong, terutama kalau kamu membedongnya terlalu ketat ataupun salah posisi. Yang kedua yaitu adalah SIDS. SIDS pada bayi ini adalah yaitu membedongnya salah. Jika membedong akan membatasi gerakannya, sehingga saat berguling si kecil enggak bisa terlentang kembali. Jadi kamu jangan sekali-sekali mengurapkan bayi saat sedang dibedong ya Bun, karena bisa menghambat napasnya bayi sehingga dapatlah terjadi yaitu yang namanya SIDS ataupun apa sih itu SIDS, yaitu sudden infant death syndrome, yaitu kematian ataupun sesak napas yang secara mendadak terhadap bayi. Ketiga adalah hip dysplasia, yaitu ini terjadi karena bedongan yang digunakan si kecil terlalu kencang ataupun terlalu ketat, atau saat membedongnya kakinya dilurus-luruskan sehingga menggeserkan sendi-sendi si kecil terutama pada bagian kakinya Bun. Jadi jangan terlalu ketat sehingga membuat gerakan sang bayi itu tidak bebas, serta dilurus-luruskan agar dia lurus. Itu nggak baik ya Bun, karena dapat mengganggu dan pertumbuhan
Kapan sih sebaiknya bedong bayi dilepaskan? Sebagian bayi tidak menikmati sensasi tubuh saat terbungkus. Si kecil biasanya akan memberi isyarat saat dia merasa tidak ingin dibedong, seperti rewel. Terus itu memberontak saat dibedong sehingga membuat dia menjadi tidak nyaman. Bunda juga dapat mengetahui bayi mulai merasa tidak nyaman dibedong saat muncul tanda-tanda kepanasan seperti berkeringat, rambutnya basah, ruang kemerahan di pipi, dan napasnya tampak lebih cepat dan tersengal-sengal, Bu. Terus bagaimana sih cara membedong bayi dengan benar? Jika ibu berencana ingin membedong bayinya, maka ibu perlu tahu cara-cara yang tepat untuk membedong sang bayi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan permukaannya itu datar. Sebelum ibu mulai membedong, pastikan terlebih dahulu permukaannya rata. Lalu, gelar selimut segi 4 dengan satu sudut mengarah ke atas atau posisi kepala bagian lipat sedikit ke sudut ke bawah sekitar 15 cm. Yang kedua, tempatkan bayi di atas selimut. Setelah selimut siap, tempatkan bayi di atasnya dengan posisi telentang. Pastikan posisi bahu tepat di tepi selimut yang terlipat dan tubuhnya membentang lurus ke bawah. Yang ketiga, luruskan lengan kiri bayi. Luruskan lengan kiri bayi dan ambil sisi kiri selimut, lalu balut lengan dan tubuh sebelah kiri bayi. Dan selipkan ujung selimut di bawah lengan kanan dan punggung bayi. Yang keempat, lipat sudut bawah dan sisi kanan. Yang kelima, kunci dan sesuaikan bedong secara perlahan. Putar bagian bawah selimut dan selipkan di bawah badan bayi. Lalu sesuaikan bedong yang dibuat. Pastikan membalut tubuh bayi dengan baik, tetapi tidak terlalu ketat ya Bun, agar bayi tetap nyaman. Karena manfaat dari bedong tersebut salah satunya itu memberikan kenyamanan ya Bun, bukan memberikan dia susah bergerak sehingga dia kurang aktivitas. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membedong bayi yaitu adalah yang pertama, setelah kita mengetahui bagaimana cara membedongnya tadi, sekarang hal-hal yang perlu kita ketahui dalam pemilihan bedong tersebut yang baik dan benar. Tidak terfokus dengan harga ya Bun, karena di luar sana banyak banget merek-merek bedong dengan harga yang menurut saya itu lebih fantastis. Ada juga beberapa bedong yang menurut saya harganya terbilang worth it, tetapi dengan kualitas yang memang memenuhi syarat dari yang untuk bedong untuk anak ini. Yang pertama, pilih kain bedong yang nyaman untuk bayi. Pastikan kain bisa membuat bayi nyaman tetapi tidak kepanasan. Misalnya bahan katun yang lembut. Lalu, jangan membedong bayi terlalu kencang. Ini dapat membuat bayi merasa sangat terkekang dan juga tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya dalam jangka panjang. Yang ketiga, hindari juga bedong yang terlalu longgar. Jadi terlalu longgar itu juga tidak baik ya. Sebaiknya bedong yang terlalu longgar juga tidak baik, karena bayi tidak mendapatkan kehangatan yang dibutuhkannya. Nih, itu kan salah satunya manfaatnya tadi, yaitu memberikan kehangatan. Tidak boleh juga yang terlalu ketat. Yang keempat, sesuaikan dengan cuaca Bunda semua di daerah Bunda masing-masing ya. Jadi, cuaca yang sedang panas sebaiknya hindari untuk membedong bayi. Namun jika ingin tetap membedong, pakaikan baju yang nyaman seperti kaos singlet ataupun celana pendek. Pastikan bayi tidur terlentang. Jadi pada saat dia ingin dibedong ataupun udah dibedong, itu harus posisinya yang harus terlentang ya Bun. Jangan sampai dia dengan posisi tengkurap, karena itu dapat menyebabkan yang SIDS tadi Bun. Banyak banget risiko yang mungkin terjadi pada saat dibedong. Yang pertama itu adalah yang tadi, kepanasan. Jika balutan selimut terlalu banyak ataupun terlalu ketat, itu dapat membuat bayi sangat kegerahan dan kepanasan.
Yang kedua, bisa membuat gerakan bayi lebih terbatas karena dia itu terlalu ketat dan tidak memberikan ruang terhadap bayi untuk bergerak secara bebas. Yang ketiga, beresiko membuat bayi kurang responsif. Beresiko bayi terjadinya yang namanya hip dysplasia, yaitu adalah gangguan pada pinggulnya karena gerakan bayi tadi, kakinya tadi itu mengikuti seleranya orang tua ataupun dilurus-luruskan. Kan seharusnya enggak ya bun, karena posisi kaki bayi itu kalau memang baru lahir dia memang agak sedikit bengkok ya, bukan karena dia itu kelainan, tetapi karena dia itu belum menyesuaikan dengan keadaan yang udah dia keluar dari rahim. Karena posisi dia pada saat masih di dalam rahim itu kakinya tidak lurus yang selurus itu loh bun. Jadi dia itu waktu baru dia lahir masih berusia di bawah 1 bulan, memang dia tuh kakinya posisi kakinya tidak akan bisa lurus karena dia posisinya masih menyesuaikan dengan suhu ataupun lingkungan yang baru dia temui karena baru keluar dari rahim ibunya bun. Jadi nanti beriring dengan berjalannya waktu nanti dia lurus sendiri bun. Insya Allah kalau dia nggak ada kelainan dia bisa lurus sendiri ya, itu untuk bayi yang normal. Kalau memang di atas 2 bulan ataupun di atas 3 bulan kakinya masih aja bengkok, nggak lurus-lurus, perlu bunda semua konsultasikan ke dokter anak. Kenapa seperti itu? Nanti akan ada anjuran ataupun terapi dari dokternya masing-masing bun. Untuk bunda semua, jika bayinya yang baru lahir itu kakinya belum lurus, gak apa-apa bun, karena si bayi masih menyesuaikan dengan lingkungannya sekarang. Misalnya sering banget terdengar dari kita semua, apalagi kita yang mempunyai anak-anak bayi itu banyak dibilangi dan dinasihati oleh orang tua kita terlebih dahulu, membedong anak tuh harus rapet, harus kenceng, karena kalau nggak kenceng nanti kakinya peang lah atau kakinya bengkok lah atau jalannya seperti ini seperti itu. Nggak ya bun, sekarang ini kita harus lebih membuka pemikiran kita, karena emang zaman dulu itu kalau orang tua membedong anaknya itu sangat yang dibelit-belit seperti itu sampai yang terkenceng-kenceng sehingga anak itu berkurangnya aktivitasnya ya bun, gerakannya. Dan itu sekarang udah dari penelitian itu tidak baik lagi bun. Boleh sekarang dibedong nggak masalah, bedong itu udah tradisi ya, sehingga kita nggak bisa untuk menghilangkan bedong. Tetapi itu tadi dengan catatan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu ketat, karena itu semua tidak baik untuk sang bayi bun. Bedong juga tidak baik kalau seandainya tidak terlalu longgar, karena dia kan masih menyesuaikan suhu yang dia baru keluar dari rahim ibunya. Karena suhu di dalam sana itu lebih terbilang hangat dibandingkan di luar sini bun. Ada beberapa kesalahan saat membedong si bayi. Yang pertama, membedong terlalu kencang. Yang kedua, membedong terlalu longgar. Yang ketiga adalah membedong sepanjang hari. Jadi dari bangun tidur sampai ketidur lagi itu dibedong terus, itu juga nggak boleh ya bun. Yang keempat, membedong dengan posisi tangan di dada. Nah yang keempat ini membedong dengan posisi tangan di dada seperti ini ya bun, itu tidak baik juga karena dapat mengganggu pernapasan sang bayi. Yang kelima yaitu membedong dengan kain yang tebal. Yang kain yang tebal itu bisa membuat bayi panas gerah sehingga membuat dia lebih gerah dan bisa juga membuat kulitnya sensitif ya bun. Dan yang terakhir itu adalah membedong terlalu tinggi. Tetapi boleh sih, nggak apa-apa terlalu tinggi seperti ini, tapi itu ingat yang catatannya tadi, jangan terlalu ketat ya bu. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mama Epan seputar dengan bedong bayi baru lahir. Jadi kalau bunda semua yang bertanya boleh gak sih kita membedong bayi, jawabannya boleh banget bun, tetapi harus ingat ya, itu tadi harus ada catatannya, karena bedong itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bunda semua harus pandai-pandai dalam mencari ilmu sebelum menerapkan terhadap si bayi ya bun. Oke, sekian dulu informasi dari Mama Epan. Jika bunda semua kurang mengerti, boleh komen, nanti Mama Epan jawab. Dan untuk bunda semua mau direviewkan ataupun dijelaskan lainnya seputar dengan perlengkapan bayi baru lahir, boleh banget, silakan komentar di kolom komentar. Nanti Mama Epan jelaskan dan buatkan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bye bye bun.
Oh iya, jangan lupa dukungannya ya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, lalu share ya Bun. Terima kasih.